kemenangan Islam, yang mana kemenangan Islam ini bukan dari pemberian musuh. Artinya kemenangan Islam ini bukan dari pemberian musuh. Nah, ini gimana ini nanti penjelasannya? Monggo setelah ini kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ari Wibowo. Untuk nanti setelah ada sesi penyampaian dari beliau, akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Jadi yang mau bertanya kami persilahkan. Mungkin nanti seperti biasanya, mumpung beliau hadir ke sini kan, materinya biar bisa lebih maksimal. Jadi untuk sholat isya kemungkinan nanti kita agak mundur seperti biasanya di pekan keempat. Seperti itu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, sudah bisa disiapkan apa yang mau ditanyakan, atau nanti disiapkan bisa ditanyakan setelah sesi penyampaian dari beliau Ustaz Ari. Tanpa berpanjang lebar, kepada Ustaz Ari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waladina taba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, 1 bulan kita tidak bertemu, sepertinya kok cepat sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini dalam suasana yang penuh kekhusyuan, suasana yang penuh ketentraman, suasana yang penuh kesejukan, insyaallah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian daripada kenikmatan hidup yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ketenangan, as-sakinah fi qulubina, di dalam hati kita masing-masing. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberkahi. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, serta siapa saja yang masih istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimakumullah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Heri
ya kayaknya terlalu berlebihan lah ya, bahwa saya seorang jurnalis ya. Ya saya penulis, bukan penulis lah, editor sajalah. Nah, kalau jurnalis itu memang ada sekolahnya, ada titelnya, ada prestasi-prestasi tulisannya. Tetapi kita memang setiap hari memantau perkembangan kaum muslimin, khususnya di bumi Syam, di jalur Gaza, di Palestina, dan belahan bumi Islam yang lainnya. Yang qadarullah saya juga Allah memberikan waktu longgar kepada saya, sehingga bisa lebih maksimal untuk menerjemahkan, mengedit beberapa berita-berita yang bersumber dari media-media Timur Tengah untuk kita share kepada kaum muslimin di Indonesia lewat channel Telegram Info Dunia Islam Channel dan grup WhatsApp Ruang Berita Islam 1-12. Dan alhamdulillah pengajian malam hari ini juga sudah kita iklankan live streamingnya. Moga-moga juga meskipun pengajian ini pengajian kampung ya, pengajian kelas kampung, tetapi moga-moga dilihat orang sedunia ya. Amin Allahumma amin. Paling enggak Indonesia lah ya. Karena di grup Telegram sendiri insya Allah ada 11.000 followers ya. Kemudian yang di grup WhatsApp ya 1-12 itu kurang lebih ya, antara 500 sampai 800 anggota per grupnya ya, kurang lebih ya 6.000 7.000 lah. Moga-moga membawa manfaat kepada kaum muslimin. Ikhwan fillah wa akhwatu fillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Judul yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana flyer yang telah beredar, adalah bahwa kemenangan Islam dan kaum muslimin itu bukan atas pemberian musuh-musuh Islam ya. Jadi kemenangan umat Islam yang sesungguhnya itu murni atas pengorbanan kaum muslimin dengan darah dan air mata kaum muslimin ya. Kenapa demikian ya? Karena kalau kita mengikuti perkembangan hari ini, mungkin umat Islam agak sedikit bisa tersenyum bahwa kemerdekaan Palestina diakui oleh 142 negara, ya, termasuk sekutu-sekutu Amerika, ya, Inggris, Prancis, Spanyol, Italia yang awalnya juga tidak mau mengakui keberadaan negara yang namanya Palestina, kemarin menyatakan secara lisan. Para pemimpin-pemimpin negara mereka di sidang umum PBB mengakui kemerdekaan Palestina. Ya. Hanya Amerika dan Israel saja yang masih enggan untuk mengakuinya. Ya. Tetapi kemerdekaan seperti apa? Nah, ini yang kaum muslimin harus tahu. Ya. Siapa yang diakui oleh negara-negara yang notabene-nya sekutu Amerika dan negara Barat tadi atas kemerdekaan Palestina? Ternyata apa? Ya, negara yang diakui oleh mereka, negara yang dipimpin hari ini oleh Nasir Abbas. Oleh siapa? Mahmud Abbas. Ya, tidak melibatkan pejuang Hamas. Ya, sama juga bohong. Ya, artinya apa? Mahmud Abbas selama ini menjadi ante-antenya Amerika dan Israel. Berarti kalau mengakui negara Palestina yang hari ini dipimpin oleh Mahmud Abbas dan sekutunya, ya sama juga kok. Ya. Maka Hamas tidak berkomentar ya, tentang pengakuan-pengakuan mereka, masa bodoh. Kami akan tetap berjuang di jalan kami dengan jalan bersenjata sampai titik darah penghabisan. Itu yang benar. Nah, ini tidak di-upload, tidak menjadi viral di media sosial. Ya. Maka para ya siapapun ya, baik itu tokoh politik, presiden maupun para komentator yang berpendapat bahwa solusi Gaza hari ini adalah solusi apa? Dua negara, two state. Itu solusi yang tidak sesuai dengan nubuah. Ya. Tetapi kalau para kaum muslimin ya, meskipun bukan tokoh, tapi kita memahami bahwa nubuahnya kemenangan Islam dan kaum muslimin di bumi Palestina, terbebasnya Al-Aqsa, itu atas pengorbanan para mujahid-mujahid Islam
ya. Dan hari ini sudah dimulai dari bumi Syam. Tanda-tanda ke arah situ sudah mulai nampak. Wah, berarti perangnya masih panjang. Sampai kapanpun umat Islam akan tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih izul Islam wal muslim. Ya. Bukan atas pengakuan musuh-musuh Islam diberikan oleh musuh-musuh Islam. Kenapa demikian? Saya bersumber dari buku yang sama yang kita kaji pada bulan yang lalu, tulisan Dr. Rohid As-Sirjani, ya, bahwa di salah satu prinsip kemenangan umat Islam, beliau mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang tidak pernah mati dan tidak akan mati. Ya, saya ulangi lagi ya, umat Islam adalah umat yang tidak pernah mati dan tidak akan mati. Ini harus kita pahami. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim" di dalam surat Al-Isra ayat 15. "Wa ma kunna mu'adzibina hatta tab'atsa rasulah." Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ya. Artinya apa? Umat ini akan senantiasa kekal hingga tiba saatnya akhir zaman. Ya, kalau sudah akhir zaman, tanda-tanda kiamat besar itu sudah ada, terjadi kiamat yang sesungguhnya, ya selesailah kehidupan. Tetapi sebelum ada tanda-tanda kiamat besar, umat Islam akan senantiasa ada dan akan senantiasa tetap hidup, bahkan menang. Konsepnya tidak ada konsep kalah di dalam ideologi Islam. Iskariman au mutsyahidah, hidup mulia atau mati syahid. Nah, itu yang sampai hari ini dipegang oleh para mujahidin di Syam maupun di Gaza, Palestina. Ya. Anda bisa bayangkan dalam kondisi serba kekurangan hari ini, 2 atau 3 hari yang lalu para mujahidin sempat melesakkan sebuah roket ke sebuah helikopter. Anda bisa bayangkan ya, dikira sudah habis senjatanya ya. Ternyata masih punya roket anti Apache. Kenapa? 2 tahun berperang di Gaza, mujahidin Izzuddin Al-Qassam, Hamas maupun elemen mujahidin yang lain seperti Jihad Islam, Brigade Izzuddin, Brigade Islam yang lainnya, itu menggunakan strategi perang jangka panjang. Ya. Maka kalau kita lihat serangan para mujahidin Al-Qassam kepada tank-tank Merkava Israel ataupun pasukan Israel tidak masif, ya. Tidak setiap hari ada. Ya. Tetapi sekali serang telak, sekali serang telak. Videonya terupload di media sosial. Ini bagian dari perang media. Maka info dunia Islam maupun ruang berita Islam perpanjangan daripada media-media Al-Qassam. Meskipun kami tidak punya kontak langsung dengan mujahidin Al-Qassam, tapi kewajiban kami untuk menyampaikan apa? Busro, ya, kabar gembira kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Kilo Izzuddin Al-Qassam se urip, se duwe senjata, se iso balas. Ya, meskipun satu sisi saudara kita yang kaum sipil, ya, penduduk Gaza tiap hari syahid, ya, dan mereka sudah siap dengan itu. Permasalahannya mereka sudah siap dengan itu. Karena apa? Prinsipnya di sini tadi iskariman au mutsyahidan. Nggak ada kata menyerah, ya. Penduduk sipilnya saja meyakini tidak ada kata menyerah kepada Zionis Israel di bumi Gaza, apalagi militernya, doktrinnya lebih kuat. Ya, itulah kehebatan ya saudara-saudara kita di Filistin khususnya ya, jalur Gaza dan termasuk di bumi Syam. Ya. Ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka kekekalan umat Islam adalah sesuatu yang pasti. Ya. Dr. Rohid As-Sirjani mengatakan kekekalan umat Islam adalah sesuatu yang telah pasti, qat'i, harga mati, harga mati ya.
Jadi kalau saya katakan kekekalan umat Islam adalah harga mati. Ya. Banyak sekali dari Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan ya tentang keadaan itu. Ya. Lalu bagaimana kita? Yang ada hanya dua keadaan. Apakah kaum muslimin itu akan menjadi umat yang menggantikan atau umat yang tergantikan? Jadi umat Islam akan selalu ada. Yang nggak mau berjuang, ya akan tergantikan dengan yang mau berjuang. Mudahnya seperti itu. Siapa yang nggak mau berjuang? Ya orang yang mengaku orang Islam tapi nggak peduli dengan perjuangan Islam. Itu akan tergilas oleh para pejuang-pejuang Islam. Ya, maka saya mengajak kepada kaum muslimin baik yang offline di Majelis Al-Furqan ini maupun yang online hari ini, ya, dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Malaysia, atau di luar dua negara itu, karena saya lihat anggota grup itu juga ada yang dari Jazirah Arab, ya, nomor HP-nya itu. Mari kita menjadi umat yang menggantikan. Jangan sampai menjadikan umat yang tergantikan. Caranya bagaimana? Melebur menjadi para pejuang Islam. Ya, peduli kepada saudara kita di Gaza, mendoakan, menyumbang, memberitakan keadaan mereka. Ya, syukur-syukur ingin paling tidak mempunyai satu kerentek ya, bisa berjihad di sana. Itu satu cita-cita yang tidak melanggar syar'i, bahkan diajarkan oleh syar'i. Ada salah satu ustadz yang biasa membicarakan Palestina dan melanglang buana di bumi Timur Tengah ya, namanya Risalah Amar ya. Channelnya Risalah Amar di Telegram itu. Nama beliau Ustadz Amar, ya. Maka disebut Ustadz Amar Arisalah, ya, alumni Al-Azhar. Hari ini beliau sudah di Yordania, ya, bersama para relawan yang lainnya, termasuk Willy Saleh, Ustadz dari siapa itu? Nah itu Ustadz yang siapa? Di Sulaiman, yang relawan itu siapa? Bang Onim. Nah Ustadz Amar ini sudah berada di perbatasan Yordania Palestina, cuma terpisah laut mati saja. Kelihatan ya. Beliau mengupload videonya. Saya pagi ini berada di Yordan. Yang kita lihat itu adalah tepi barat. Di sana ada saudara kita yang berjihad di Tulkarm, ya. Mereka banyak yang syahid hari ini. Tetapi karena alasan politik, alasan perbatasan nggak bisa, meskipun tinggal nyebrang laut mati tadi. Tapi beliau mengatakan, ya Allah, saksikanlah bahwa hamba-Mu ini kakinya sudah menginjakkan bumi jihad, dan saya ingin berjihad di tempat itu, ya Allah. Sudah hujah itu, ya. Karena beliau mampu sampai di perbatasan, ya. Meskipun qadarullah belum bisa masuk. Nah kita, ya, apa yang kita mampu itu sama, kita nanti sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mampu saya hanya mendoakan mereka kaum muslimin di Palestina, di jalur Gaza. Saya tidak mempunyai kemampuan lebih itu, ya Allah. Saksikanlah, ya Allah. Ini sebagai hujahku di hadapan-Mu kelak bahwa aku peduli kepada mereka. Jangan sampai menjadi umat yang tergantikan. Siapa? Yes. Aku Islam, KTP Islam, ngopi hari ini, mendem ya. Joget, itu akan menjadi umat yang tergantikan. Ya, umat Islam tetapi hina. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul qital, ya. Cinta dunia, takut berperang. Dalilnya mana? Dalilnya surat At-Taubah ayat yang ke-38 sampai 39.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'azzibkum adaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Ini penyakit kita, ya. Senangnya nyantai-nyantai, layang-layang, senang-senang. Meskipun tidak sampai mendem-mendem niku nggih, pengen awake iki urip damai, ayem, tentrem, turu angker, mangan warak ya. Itu kalau nggak hati-hati terkena fitnah dunia itu. Ya. Membicarakan saudara kita yang berjihad saja tidak, mendoakan saudara kita yang terzalimi saja tidak, apalagi punya kerentek berjuang sesungguhnya lebih tidak lagi. Jazakallahu khair. Apa fitnah kita? Ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Inna dunya khulwatun khadiratun, wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wa takun nisa. Ini mari kita muhasabah ya. Kita termasuk punya penyakit hubud dunia apa tidak? Dunia itu hijau ranu, seger. Napa istilahnya? Nek wong delok niku kemecer. Napa kemecer? Enmek, ngoten ya. Kemecer ini. Pak Ciro ya, kemecer. Ya. Iya, yang seneng motor ya. Yang seneng apa HP ya, apa iPhone 17 Pro Max Pro Max saya jualan di rumah sampai 10.000 Pro Max ya. Coba Pak Supri ya, kita merenung ya. Ustaz Heri semua saja ya. Coba nanti antum coba ya. Nanti antum sampai rumah ya, geremeng-geremeng sama istri antum ya, yang bisa naik motor. Bu, apa Bi? Enggak kan Bi. Sesuk aku meh lunga. Sekupimu tak ijolno ya. Ijolno. Ijolnya apa, Pak? Ijolnya Grand 95. Wah, yo jor. Tak kira mah diijolno PCX. Mesti ngamuk-ngamuk. Niku menungso. Nggih, ana wong wedok. Ira, Bu? Nggih. Pun jujur mawon. Tahu HP tadi. Bu, HP-mu Samsung iku ndi? Sesuk tak ijolno kok ning counter. Oh iya, Pak. Aku ndidik tak tambahi. Meh kok ijolno apa? Meh tak ijolno sing luwih murah. Aku ndek utang, meh nyaur utang. Walah, Pak. Itulah manusia, ya. Karena apa? Sesuatu yang ya namanya dunia itu indah dan menarik. Apapun lah, HP, rumah, kendaraan, mas-masan, sawah, ladang. Wa innallaha mustakhlifukum biha. Karena apa? Allah memberikan kewenangan kepada kalian untuk mengelolanya. Wa yang duru kaifa ta'malun, bagaimana kamu mengelolanya. Fattaqud dunya wa takun nisa. Nah, akhir daripada hadis tadi,
takutlah, hati-hatilah kalian kepada dunia itu dan wanita. Karena Bani Israel itu hancur karena apa? Wanita. Nah, ini mas-mas wong lanang kabeh mesti. Yang delok wong wedok ayu mesti boheman. Bahasane wong Jawa ora didelok napa? Boheman, didelok dosa. Terus dikapakno. Itu bukan prinsip kita. Ya udah, itu memang kalau dipelototi dosa, botul basa. Bukan tadi wah gak didelok mubazir malah ya. Itu akan mengotori hati, mengotori jiwa. Ya. Besok antum kalau saya tiap hari ke pom bensin, pulaan bensin. Ujian saya apa? Operatornya perempuan. Ya. Bagaimana cara saya godil basar ketika operator tadi melayani bensin di motor saya? Ya saya kalau nggak lihat meterannya, lihat tangkinya. Tapi kalau orang-orang yang tergoda wanita, sing didelok ora meterane, ora tangki nih apa? Sing gagal, Mbak. Kenapa harganya piro? Mesti pacar tah durung. Tuh, itu fitnahnya di situ. Ini contoh saja. Dunia itu juga begitu ya. Nanti bisa dibuka tafsir surat Al-A'la ya. Ayat 14 ke atas ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya. Terutama yang bal tu'siruna al-hayatad dunya. Dunia itu remeh, sedikit remeh, hina, bakal rusak, bakal ditinggal ning bendina diluru menungso. Saya itu muhasabah Bapak Saudara sekalian ya. Selama 15 tahun itu saya punya motor namanya Grand 95. Kemarin saya jual, saya tombok ke Beat 2011. Dari seri 95 ke 2011. Boleh nom ya Mas Heri ya. Nah. Pas di Bangjo dipepet Beat Street 2025. Waduh. Wah, aku duwe ini ya gaduh. Nah itu manusiawi ya. Kira-kira kalau saya mampu beli Beat Street 2025 Grass, besok keluar Beat Street 2026, pengen lagi nggak? Pengen Pak Supri. Itu manusiawi. Maka caranya apa? Ya kita bersyukur sudah. Bismillah ini qanaah 2011. Gitu. Kalau nanti harus beli yang 2025, motivasinya juga harus benar. Ini yang repot kalau wanita, ya. Maaf, istri saya kelahiran tahun 80. Tentunya secara manusiawi pengen nomor 2 kelahiran berapa? 90 ya. Lu 6 kan? Saya ini umurnya 45. Nah, aku kon wayuh, aku mesti milih sing 35. Nggih tambah Mbak Supri. Nggih. Tukar. Nek oleh tukar tambah kono ya. Modal oleh tukar tambah. Itu manusiawi. Ya. Coba kalau saya ditawari Pak Ari niki enten rondo sugih umurnya pinten 68 mengkerian nanti dulu itu saya ya. Bapak-bapak hadirin rahimahullah. Artinya apa? Sifat dunia itu seperti itu. Semakin kita kejar, kita semakin tidak mendapatkan. Seperti kita mengejar bayangan. Anda mengangan-angan, Anda mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan, nggak akan pernah dapat. Ya. Para TKI TKW Korea, ya, itu berangkat ke Jepang, ya, ke Korea untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Di sini 5 juta, di sana bisa 25 juta. Ternyata kemarin memposting di Facebooknya, wah, tak kira selawe yuto sesasi iso bersyukur, jebul sik kurang. Jaluk tambah 40 isik kurang. Saya diombe, saya tambah ngelak. Tak kira iku banyu, jebul apa? Donya. Betul. 40 juta sebulan di Korea kurang. Ternyata untuk apa? Untuk maksiat, ya, untuk zina, untuk minum, ya. Habis.
Karena apa? Di sana apa-apa juga mahal. Ya. Saya melihat postingan orang-orang TKI di Jepang itu, kangkung satu unting di sana 10.000. Kangkung. Ini kini 2.000 untuk oke. Ya. Beras sekilo di sini 20.000 sudah paling bagus, di sana 50.000. Maka kalau ada yang TKI Jepang, Korea bisa ngirim ke orang tuanya, bisa beli tanah, bisa beli rumah, itu di sana makanannya tiap hari super mie, sari mie, indomie, mirip. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan akhirat?" Nyindir kita ini ya. Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Seperti apa? Ustaz jari yang dimasukkan ke laut. Oke, jenengan ten bantengan jempolnya jenengan, telunjuk jenengan masuk ke nggih banyu bantengan niku. Niki donya niku mek celupane niki tok. Dibandingkan akhirat. Sidik banget. Ning awake dhewe gedebukan luru sampai meninggalkan berjuang di jalan Allah. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemadaratan kepadanya sedikitpun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah nggak peduli, karepmu seneng dunia ya hilang, ya tergilas. Saya akan lebih peduli ini para pejuang-pejuang Islam yang sudah bisa menceraikan dunia talak 3. Ya, bahasanya seperti itu ya, dunia terus kita talak 3 untuk bisa kita berjuang di jalan Allah. Artinya terus rambut gaya, bukan begitu, jangan salah paham. Tetap kita mencari maisha, tetap kita menjadi orang yang kaya, tetapi maisha kita, kekayaan kita dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita hibahkan untuk iqamatuddin, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan menang. Ya, dan pasti akan menang. Kemudian Dr. Raghib As-Sirjani di dalam prinsip yang berikutnya mengatakan, kemenangan tidak dapat diimport dari negara lain. Saya contohkan 2 negara hari ini yang mendapatkan kemenangan dari murni perjuangan kaum muslimin tanpa ada unsur pemberian sedikit pun oleh musuh. 1 Afghanistan, 2 Syria. Ya, Imarah Islam Taliban atau Imarah Islam Afghanistan itu murni kemenangannya terhadap NATO, ya. Itu atas perjuangan yang sampai jutaan darah kaum muslimin mengalir, tidak cuma ribuan, jutaan. Ya. Sampai akhirnya kemarin Donald Trump merengek-rengek, Pangkalan Bagram akan kami minta kepenaam lah ngomong, ya. Ini namanya perang ya ghanimah sudah. Ya, maka para petinggi Taliban mengatakan, kalaupun Anda, Amerika, mengakui kedaulatan kami, maka sejengkal tanah pun dari tanah kami tidak akan kami berikan pada Anda. Oh, keren. Itu ditambah ke PBB. Hei PBB, sampai hari ini Anda tidak pernah mengakui kami. Tidak masalah. Wong putus ngarani rapaten. Orang sini juga sama ya. Ora paten PBB, persetan. Ya, kami punya Allah. Itu. Negara mana yang mengakui Afghanistan sampai ini? Kan belum ada. Ya. Masih mending Palestina tadi, masih diakui. Ini Afghanistan nggak diakui oleh manapun, termasuk Indonesia belum mengakui coba. Ya. Rusia saja baru membuka perwakilannya, bukan kedubes secara resmi, bukan. Itu hanya semacam perwakilan saja biar mudah hubungan. Cina baru hubungan ekonomi, belum secara politik, tapi punya izah kaum muslimin di sana. Apa? Di Pangkalan Bagram itu, saudara sekalian, alat-alat perang tercanggih Amerika berkumpul di situ.
ada Hemvi yang satunya itu 5 sampai 10 miliar. Ya. Ada senapan-senapan serbu canggih yang berteknologi tinggi. Itu ditinggalkan semua oleh Amerika pasca kekalahannya 2021. Ya. Pulang kampung nggak bawa apa-apa mereka, tangan kosong. Ditambah lagi pasukan Afghanistan, mantan-mantan militan mujahidin itu sudah berpengalaman di lapangan. Ya. Anda nanti buka YouTube, ya. Orang Pakistan, Afghanistan itu ahli ngotak-ngatik wesi, yes pokoknya. Barang rongsok iso jadi anyar. Monggo jenengan Pak Supri, Utab Al-Atqiya iku lho. Nggih. Sing apa? Pagere kayu iku lho. Iku ning Afghanistan iso dadi wesi, iso dadi apik iku. Nggih. Rongsok-rongsok mobil dari Cina itu diekspor ke Pakistan, ke Afghanistan. Dipermak oleh para ahli bengkel. Jadi neh apik wanyat bis-bis. Termasuk senjata. Ya. Maka selama ini senjatanya kaum muslimin Afghanistan dari mana? Buat sendiri. Bahannya apa? Bahan bakunya bahan rongsok. Kerja sama-sama pemulung. Pemulung apa? Boleh no selongsong peluru seakai-akai tak tuku nih. Diseni misio lagi. Dikikir lagi. Jadi baru. Buat AK-47 itu tidak cuma 11-12 Pak kualitasnya. 12-12. Persis seperti aslinya. Maka takut betul dunia barat kepada kaum muslimin Afghanistan. Satu, punya pasukan tempur terkuat. Yang kedua, mendapatkan ghanimah persenjataan tercanggih milik Amerika. Nah, itu yang saya katakan kemenangan murni kaum muslimin itu seperti itu. Yang kedua Syria, ya. Ahmad Al-Sara dan para mujahidin Syria, ya. Qadarullah, ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya belum pernah menginjakkan kaki saya di bumi Syam, ya. Sopir saya ini 3 tahun di bumi Syam, ya. Pendamping saya ini beberapa bulan di bumi Syam, ya. Ini ahlul jihad 2 orang, banyak bercerita kepada saya, ya. Nggak tak sebutkan namanya, mbak nggak diluru densus ini. Tapi fakta, ya, beliau adalah pelaku sejarah, ya. Meskipun tidak merasakan futuh Damaskus, ya. Tapi pipinya sudah terluka, tangannya sudah terkena percikan bom. Teman-temannya sudah banyak yang syahid. Adiknya terpental dari tank, hampir meninggal. Qadarullah masih hidup. Sudah pulang kampung, masih hidup. Sobek pipinya. Apa artinya? Bahwa Al-Sara, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengusir Bashar al-Assad. Bukan pemberian Bashar al-Assad, bukan. Bukan terus Bashar al-Assad, aku kesel rok sarok. Gentenono jadi presiden, bukan seperti itu, ya. Bashar al-Assad lari terkencing-kencing ke mana? Rusia. Sampai hari ini masih hidup atau tidak, Bu? Ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekarang peperangan berganti bukan menjadi peperangan fisik tetapi peperangan diplomatis. Ini strateginya Al-Jawlani Al-Sara. Maka beliau secara diplomatik, ekonomi, politik, sosial diterima seluruh dunia, termasuk kemarin bisa pidato di PBB. Anda bisa bayangkan, dulunya buron Amerika, ya, sekarang bisa ketemu yang buruh, ya. Kemarin sempat podcast dengan yang namanya David Petrus, ya. David Petrus ini panglima perang NATO ketika memerangi Irak, ya, tahun 90-an, ya, 2000-an, ya. Saya punya koleksi video-videonya banyak sekali, ya. Nah, Al-Sara itu termasuk mengamalkan ayat ini tadi. Ketika itu Syria belum bergejolak, ya kan? Syria bergejolak tahun berapa, Mas? 2011. Ya. Sedangkan jihad Irak sekitar 2000-an. Al-Sara muda,
berangkat berjihad ke bumi Irak. Ya. Bergabung dengan Tanzim Al-Qaeda di sana, menjadi mujahid yang kuat, tangguh, sampai pernah ditangkap oleh tentara Amerika. 6 tahun dia di penjara. Ada fotonya. Kemudian dibebaskan. Bergabung lagi dengan Tanzim Jihad Irak, Al-Qaeda. Ya, menjadi komandan. Akhirnya diutuslah untuk berangkat berjihad ke Syria ketika 2011 pecah jihad Syria. Nah, sampai akhirnya menjadi presiden hari ini. Nah, kemudian ketika podcast sambil senyum, Anda dulu pernah bertempur dengan saya, tetapi kita sekarang juga masih bertempur, tetapi secara diplomatis. Itu David Petrus, itu komandan jenderal bintang 4 kalau di sini, itu bertekuk lutut di hadapan Al-Sarraj. Ya, Anda sekarang menjadi presiden. Allahu Akbar. Izah. Jadi kalau ada yang memfitnah Ahmad Al-Sarraj berkhianat kepada Amerika, agen Zionis, anti komunis, anti Zionis, nggak paham sejarah. Saya punya file dua power bank, satunya itu 1 tera, ada semua di situ, dibuka kita bedah harddisk bisa sejarahnya Al-Sarraj masih tersimpan rapi. Ya. Video-video maupun statement beliau ketika masih menjadi pejuang Syria sampai menjadi presiden Syria. Tetapi ada contoh suatu negeri yang dulunya juga diperjuangkan kaum muslimin oleh para mujahidin, tetapi akhirnya menang, tetapi pemberian musuh. Mana itu? Chad-nya. Ketika saya masih bujang, ya, itu sudah mengumpulkan video-video chatnya, ada namanya Jahi Murus, ya. Nanti masih ada di YouTube itu, ya, neraka Rusia, ya. Sehingga kita kenal tokoh-tokoh jihad chatnya, namanya Samil Basaya, ya. Khattab, ya. Maka anak-anak ikhwan-ikhwan ketika lahir dijenengi apa? Samil Basaya. Malah pemaki wong Jawa jenenge Basaya, lho nggak ngerti. Mujahid, ya, Khattab, Abdul Walid, banyak sekali. Ya. Nah di situ teruji, ya, para mujahidin, ya, ketika itu mendapatkan banyak kemenangan dari Rusia, ya, termasuk Jawhar Dudayev sebagai presidennya dibunuh. Nah, akhirnya Rusia dengan liciknya membeli di antara para pejuang tadi, ya, untuk dijadikan anteknya, namanya Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov ini bapaknya Ramzan Kadyrov yang sekarang jadi presiden Chechnya. Itu menurut kami pengkhianat, tetapi menurut beberapa pihak pahlawan. Loh kan Chechnya sekarang lebih baik, Pak. Islam berkembang di sana, masjid juga berdiri megah, Putin juga memberikan bantuan banyak. Itu bukan kemenangan Islam yang sesungguhnya. Islam yang boleh berkembang di Chechnya itu Islam tarekat, sufi, dhallah, ya, pelaku-pelaku bid'ah. Tetapi paham Ahlus Sunnah, ya, yang mengembalikan kepada manhaj salafus soleh dianggap Wahabi, diperangi. Ya. Jadi kalau kita hidup di Chechnya, amaliyah ibadah kita itu dituduh sebagai Wahabi, sudah tangkap kita di penjara. Oleh siapa? Ramzan Kadyrov. Yang notabene-nya bonekanya siapa? Putin. Maka yang lucu kemarin ketika Ukraina bertempur dengan Rusia minta bantuan Chechnya, pasukan Chechnya rajin sholat, jenggotnya panjang-panjang, ya, banyak zikirnya, ya. Kemudian berperang melawan Ukraina dengan semangat jihad fisabilillah. Difatwakan ulamanya kalau mati syahid. Perangnya pejuang atau tentara Chechnya melawan Ukraina itu atas perintah tuannya yang namanya Putin. Berarti bukan fisabilillah, tapi fisabili Putin, kan begitu.
Itu akibatnya apa? Kalau kemenangan Islam hasil pemberian musuh-musuh Islam. Musuh Islam akan memberikan apa? Akan menuntun, akan memberikan boneka. Yang dirusak tidak cuma 1-2 orang, seluruh bangsa tadi. Ya, nggak punya izah. Meskipun kelihatannya Islami, kelihatannya ya bagus. Ya, maka betul ya kata Dr. Rahib Ashirjani tadi ya. Bahkan di sini di Mukodimai, Anda kalau membaca pemaparan saya, Anda akan menggaruk kulit kepala Anda. Mergo apa? Kok ana sing pendapat ngono ya? Itu yang benar. Kok kita nyeleneh ya? Tapi itu yang benar. Ya. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya kemenangan adalah produk lokal, murni, ya, tidak layak ditulis label made in China, made in Prancis, made in USA dan yang lain sebagainya. Ya. Sekarang begini, kalau hari ini Macron siapa? Macron ya mengakui kemerdekaan Palestina atau bangsa Palestina. Anda harus ingat sejarah berdarah Perancis membantai saudara kita di Libya, di Aljazair, ya, di Irak, di Afghanistan, terlibat semua. Perdana Menteri Inggris mengakui, termasuk Palestina diakui. Jangan lupa, mereka berdarah tangannya masih. Tidak cuma 62.000 hari ini yang syahid di Gaza 64 sampai 65.000. Yang terbunuh di Irak, di Afghanistan jutaan kaum muslimin. Ya. Kenapa beritanya tidak sampai kita Pak ketika itu? Satu, ya, isu Afghanistan ketika itu tidak sebesar isu Palestina. Yang kedua, jurnalisnya tidak sebanyak yang ada di Palestina dan Palestina Gaza. Ya. Jadi jurnalis terbanyak di dunia itu berada di tepi barat, berada di jalur Gaza. Maka terupload terus per menit per detik. Tapi sudah kita di Somalia, di Ethiopia, di Yaman, di Xinjiang, seakan-akan sepi, nggak ada apa-apa. Di sana sama Pak, pembantaian terjadi, bahkan lebih ngeri. Cuma nggak ada jurnalisnya yang berani mengekspos permasalahan ini. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi pemberian musuh-musuh Islam itu pasti ada maunya si musuh Islam itu. Ya. Jadi jangan terkecoh ya dengan sampai hari ini ya yang viral di media sosial. Saya banyak dicapri oleh beberapa anggota grup. Ustadz, kemarin sudah ada bendera Palestina dikerek di mana? PBB, berarti sudah menang ya, perangnya selesai. Batinku ya. Enggak. Belum. Termasuk pidatonya Prabowo itu satu sisi ya melegakan hati juga, tapi kalau kita mau amati ya biasa-biasa saja lah. Ya, masih berani yang presiden mana tadi Amerika Latin terang-terangan di depan Israel. Ya, Pak Prabowo masih malu-malu kucing. Yang kuat jangan mendolimi yang lemah, itu kan masih umum ya kan. Kalau yang non muslim tadi malah woi itu loh jahat kok ya, itu langsung di depan matanya itu berani. Nah, harusnya ya kita tidak mengurangi hormat pada Pak Prabowo ya, masih mending lah timbang ora ya kan. Tapi sesoknya Pak ngono Pak, nah, tak dukung Pak, sing dukung Ari Wibowo. Nah, operasi nggak apa-apa, ini bentuk hujah saya di depan Allah. Ya. Allah alam bisawab ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika ada ucapan terima kasih kepada Prancis, ketika ada ucapan terima kasih kepada Inggris, kepada Italia yang hari ini mendukung Palestina, ya itu perlu kita rawat, ya perlu kita ingat bahwa dosa-dosa mereka kepada kaum muslimin itu belum terobat, ya. Sampai nanti misalnya Palestina itu diakui oleh seluruh dunia termasuk Amerika ngakui, Israel ngakui, itu juga tidak sesuai dengan nubuah. Paham? Tidak sesuai dengan nubuah. Nubuah berbicara bahwa nanti yang memerdekakan Palestina, yang memenangkan Al-Quds itu dengan jalan
jihad fisabilillah, dan terutama pasukan-pasukan dari bumi Syam. Ya, yang saya share tadi pagi, ya, share-sharean pertama ba'da subuh, anak-anak kecil di sana, anak-anak SD, slogannya, yel-yelnya, ya, seperti itu, ya. Bahwa apa cita-cita kita? Membebaskan Al-Aqsa, ya. Coba mulai besok pagi Kutab Al-Atqiya, yel-yel itu diterapkan. Aduh, ojo, belum saatnya. Tapi paling tidak punya gambaran. Itu persiapan ya untuk jangka panjang ke depan, entah 20, 30, 50 tahun lagi. Itulah generasi-generasi yang akan membebaskan Al-Quds. Sejak kecil sudah ditanamkan keyakinan yang kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La izzata illa billah. Tidak ada kemuliaan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Dusturunam, ya, undang-undang kita ya hanya Al-Quran, ditanamkan sejak kecil. Tidak ada undang-undang yang lebih mulia daripada Al-Quran di muka bumi. Ditanamkan sejak SD. Nah, itu terawat nanti di SMP, SMA mereka hafal Quran, menjadi pasukan-pasukan yang taat pada Allah. Ya, Insya Allah bumi Syam menjadi titik start kita kaum muslim untuk memenangkan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Demikian sementara kajian kita sudah melewati waktu Isya beberapa menit. Nanti masih ada tanya jawab. Moga-moga bisa kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan ke Ustaz Ari, kami persilakan. Pak Muhammad, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, begini Ustaz, apa negara Palestina niku khusus dan Muslim ada atau ada yang non Muslim? Ataukah non Muslim itu ikut berjuang atau tidak Ustaz? Contoh Indonesia aja Ustaz ya. Yang berjuang dulu kan ada Muslim, ada Kristen, ada semacam beragama Ustaz. Apa itu ada yang ikut berjuang sama berjuang Muslim atau tidak? Tanya Ustaz. Ya. Dan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan apakah di dalam tubuh pejuang yang sedang melawan orang-orang Israel itu ada yang non Muslim, itu bisa dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Palestina atau jalur Gaza dan timur West Bank ya, istilahnya West Bank itu kan tepi barat. Atau seluruh Palestina itu tidak semuanya Muslim. Ada kaum Nasrani juga ada, ya. Pengikut aliran kebatinan juga ada. Tetapi prosentasenya sedikit sih. Kalau katakanlah di Indonesia ini 80% Muslim, 20% yang lainnya non Muslim. Di Palestina mungkin 95% Muslim, yang 5% mungkin lebih dari 95%. Ada komunis juga ada, Kristen juga ada. Pertanyaannya, apakah mereka ikut berjuang melawan Israel secara fisik? Kalau yang Nasrani sampai hari ini saya belum mendapatkan. Ya, orang Nasrani ikut bergabung, misalnya Mujahidin atau membuat kelompok sendiri terus melawan Israel itu belum ada. Tapi kalau Israel menyerang orang Nasrani, iya. Termasuk gereja juga dibom, rumah sakit Kristen juga dibom ya di Gaza itu. Nah, yang malah membuat kelompok atau katibah militer itu komunis. Ada namanya Brigade Abu Ali Mustafa. Itu nggak pernah saya upload di channel saya. Karena apa? Saya sejak awal sudah tahu bahwa ini
alirannya apa? Kiri. Tapi kalau Ustadz Amar Arisalah masih mengupload Brigade Izzuddin Al-Qassam bekerja sama dengan Brigade Abu Ali Mustafa menyerang satu tempat. Itu beliau masih memberitakan seperti itu. Tapi saya tidak. Biasanya tidak saya pilih berita seperti itu. Tapi ada. Ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada non-muslim yang berjuang melawan Israel? Itu tadi namanya Brigade Abu Ali Mustafa, ya, ikat kepalanya merah. Ya, jadi kalau ada mujahidin itu ada ikat kepala hijau, itu dari apa? Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kalau ikat kepalanya hitam itu dari Jihad Islam atau Brigade Al-Quds. Nah kalau yang merah itu Brigade Abu Ali Mustafa. Itu notabene komunis. Ya nggak sholat, ya. Tapi punya senjata, punya roket, punya senjata ringan, tapi sedikit. Dan mendukung Mujahidin Izzuddin Al-Qassam dalam memerangi Israel. Motivasinya apa? Ya politik saja. Bukan motivasi ideologi, bukan. Ya. Begitu Pak ya? Ya, jadi jawabannya ada. Cuma yang komunis, kalau yang Nasrani belum ada kayaknya. Allah alam bisawab. Jelas nih Pak. Ada lagi pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya saya mau bertanya, kalau misalnya dunia itu mengakui kemerdekaan Palestina, yang mana yang diakui itu adalah Palestina yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, terus nanti bagaimana nasibnya rakyat Gaza dalam hal ini Al-Qassam kan? Apakah tidak semakin terjepit begitu? Tapi setelah mendengarkan paparan dari Pak Ustadz, tambah mikir lagi. Kalau kemenangan oleh karena pemberian musuh itu ujung-ujungnya nanti akan menjadi boneka sebagaimana catnya. Tetapi yang membuat saya heran di sisi yang lain, yang selama ini menjadikan tuannya Mahmud Abbas yaitu Israel dan Amerika justru menolak kemerdekaan Palestina. Jadi saya kemudian berpikir bentuknya seperti apa ya, maksudnya arahnya itu kalau negara selain Amerika dan Israel itu justru mendukung kemerdekaannya, yang ujung-ujungnya nanti kita akan jadi boneka. Yang ini sudah jelas-jelas membonekakan itu kok malah menolak gitu. Terus kaitannya dengan nanti Al-Qassam nasibnya gimana? Terima kasih Ustaz. Masya Allah, pertanyaan monggo langsung dijawab. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi Amerika dan Israel nanti akan mengakui kemerdekaan Palestina setelah Mahmud Abbas bisa menguasai Gaza. Artinya apa? Gaza yang diinginkan oleh Amerika dan Mahmud Abbas bersih dari Hamas. Bersih itu ya bersih orangnya, ya bersih senjatanya. Bahkan kemarin Mahmud Abbas memerintahkan untuk apa? Melucuti ya senjata Hamas. Yalah, Hamas dilucutin saja senjatanya. Ya, nanti jalur Gaza menjadi bagian dari otorita kami, selesai. Tetapi kan tidak bisa. Nah, kalau terjadi seperti itu, dan itu tidak mungkin, Hamas menyerah, melucuti senjatanya, melebur menjadi pengikutnya Mahmud Abbas, itulah yang diinginkan oleh Amerika dan Israel. Karena nanti akan bisa disetir oleh Israel. Yang terakhir, ya, Donald Trump akan memerintahkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, ya, sebagai penguasa ad interim, penguasa sementara jalur Gaza. Itu lebih jahat lagi, ya, dalam tempo 5 tahun, ya. Nah, nanti setelah Tony Blair bisa menguasai jalur Gaza, membersihkan dari unsur-unsur Hamas, baru akan diserahkan kepada Mahmud Abbas atau apa istilah bahasa kita ya, otoritas itu. Itu podo karo ini, kita dandanane sik, engko nek wis cocok karo juraganku lagi dikekno.
Ini kok gadolojo ini, atau gadolojo ini. Itu bukan prinsip Islam. Itu harus paham kita, ya. Jadi kalau melihat berita itu dari sumber yang baik, ya. Karena banyak berita-berita hoax, ya, di media sosial Instagram maupun channel-channel itu, ya. Jadi begitu Pak jawaban saya, ya. Kapan Amerika ataupun Israel akan mengakui Palestina? Ya setelah bisa dikuasai lewat boneka-bonekanya, ya. Dan Anda perlu ketahui, ya, sampai hari ini di bawah tanah Gaza itu ada kehidupan. Jadi ternyata Hamas itu sudah puluhan tahun yang lalu mempersiapkan jihad tahun 2023 itu, ya. Saya boleh mengatakan bahwa infrastruktur di bawah Gaza itu cukup luas, ya. Jalan, mungkin kalau bahasa dulu ada Vietcong, ya, tentara Vietnam itu punya infrastruktur di bawah tanah. Ini Hamas punya infrastruktur di bawah tanah, cuma nyarinya itu yang sulit, ya. Dan dibangun terus, ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Saya tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mujahidin Izzuddin Al-Qassam serta Hamas, bahwa mereka akan sampai titik darah penghabisan dan Allah akan memberikan kemenangan. Cuma kita sing ngikuti kok ora sabar, kita ya apa enggak? Sak menang-menang, ora menang-menang. Nah, kowe ndongakne abot kok menang, kan menang kan gitu ya kan? Doakan. Ya. Anda yang berangkat umroh, Anda yang berangkat haji, doakan di depan Pak. Allahumma sholli ala muslimin fi wasya. Ya, di tempat-tempat mustajab, ya, di Ismail, di mana Makom Ibrahim, di Raudhah, ya. Rata-rata kita kalau umroh haji, ya Allah, ya, tambah sapi, tambah TV. Yang viral tuh ya, ada orang umroh dari Klaten, ya, Allahumma ya Allah, tambah sapi, tambah TV, tambah disayang istri, tambah sayang suami, ya. Pernah lihat? Boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan keras-keras dong. Tadi saya dapat keterangan seperti itu boleh. Ndonga apa oleh ning ngarep Ka'bah. Ning ono adabe. Nah, betul kiri kanannya nggak paham bahasa Jawa. Nek didelok ya ya lucu juga, ya. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak Supri, ya. Jadi kita tetap berharap Hamas masih komit, dan saya sampai hari ini masih berpendapat Hamas masih komitmen dengan perjuangan. Yang diinginkan Hamas kalau itu di meja perundingan adalah apa istilahnya, gencatan senjata permanen, ya. Gencatan senjata permanen itu artinya apa? Seluruh unsur Israel harus keluar dari jalur Gaza, tawanan baru dilepas. Nah itu namanya permanen. Itu menang kalau muslim. Nah hari ini Hamas masih punya sekitar 28 atau 30 sandera. Nah itu yang jadi apa istilahnya, senjata. Nah ini perbedaan orang Islam dan orang Yahudi di situ. Orang Yahudi 30 ditahan, ya. Mereka karena hidupnya mencari dunia, diperjuangkan betul, ya. Paham? Bisa dipahami, ya. Karena sandera itu juga pengen hidup, keluarganya juga mereka pengen hidup. Ya, Netanyahu juga berpendapat mereka pengen hidup, karena itu yang dicari orang-orang kafir, apa? Kesenangan hidup di dunia. Tapi kita kaum muslimin 65.000 sudah syahid, ya. Bandingannya ya Allah, tetap bertahan. Karena apa? Kesyahidan itu bagian dari kemenangan, ya. Kesyahidan itu bagian dari kemenangan. Coba antum lihat yang syahid-syahid itu, penghafal Quran, ya, imam masjid, dosen, ya. Orang-orang soleh semua, wajahnya bersih-bersih bercahaya, ya Allah. Saya berdoa, ya Allah, kumpulkanlah saya dengan para syuhada-syuhada itu nanti kelak di jannah. Setiap hari saya berdoa seperti itu. Allahumma isna isya syuhada wa amitna mitata syuhada. Iri saya, ya, iri betul, ya. Jadi kalau ada pintu terbuka masuk jalur Gaza, saya akan jual motor Beat saya tadi. Nyampe taruh masih bayi, kurang aja. Tak dol iku Beatku, ya. Hitung yuto es
Menjelaskan tambah Pak Supri ya Pak. Oh, alam Islam. Mangga. Insya Allah. Ada lagi? Cukup ya? Dari ibu ada Bu? Tidak ada. Jelas insya Allah ya. Jadi pemaparan hari ini sangat memberikan kita gambaran bahwa memang kemenangan sejati itu adalah bukan dari musuh, ya. Bukan dari musuh. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Ini nanti sedikit tambahan ya. Setelah ini nanti kita tutup, nanti silakan langsung mengambil air wudhu. Kemudian kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat isya. Tidak ada adzan, nanti langsung qomat karena memang waktunya sudah terlewat. Pernyataan terakhir Ustaz. Permintaan Ustaz ini apakah ada pesan pernyataan atau nasihat pada penutupan pengajian kali ini? Ya, nasihat kami, marilah kita menjadi bagian daripada umat yang menggantikan. Jangan sampai kita menjadi umat yang tergantikan. Bagaimana caranya? Mari kita maksimalkan ya apa yang dianugerahkan Allah kepada kita dari ilmu, tenaga, dana, pikiran dalam rangka apa? Memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian daripada Islam. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khairan atas closing statementnya dari Ustaz Ari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di penghujung acara. Mari kita akhiri acara malam hari ini dengan baca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.